Allah menyelamatkan kaum Quraisy bukan karena mereka lebih baik dari pasukan Abraha, melainkan karena Allah menjaga Ka'bah yang kelak akan dimuliakan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Setelah Perang Gajah berakhir, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun yang sama, yakni tahun Gajah sekitar 571 Masehi, sebagai awal dari era cahaya Islam. Surah ini diturunkan puluhan tahun setelah peristiwa itu terjadi, untuk mengingatkan kembali nikmat Allah, sekaligus menjadi pesan bahwa sebagaimana Allah melindungi Ka'bah, Allah juga akan melindungi Rasul-Nya. Kisah ini bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah peringatan yang hidup bahwa kekuatan sebesar apapun akan runtuh jika berhadapan dengan kehendak Allah. Bahwa ketika manusia merasa paling berkuasa, Allah mampu menghancurkannya dengan cara yang paling sederhana. Bukan karena manusia kuat, tetapi karena Allah Maha Menjaga. Siapa yang dilindungi Allah, tidak ada yang mampu mencelakainya. Dan siapa yang dihancurkan oleh Allah, tidak ada yang mampu melindunginya. Surah Al-Fil mengajarkan kepada kita bahwa rumah Allah, agama Allah, dan risalahnya tidak bergantung pada kekuatan manusia. Ketika manusia angkat tangan, Allah turun tangan. Dan hingga hari ini, Ka'bah tetap berdiri. Islam terus hidup. Risalah Nabi Muhammad SAW terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Acara ini dipersembahkan oleh Di saat negeri sedang diuji, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kesulitan makanan. Bantuan sosial yang seharusnya jadi harapan, hanya jadi angan-angan. Bukan cuma uang yang hilang, tapi kepercayaan. Bukan cuma angka yang berkurang, tapi harapan orang kecil yang perlahan padam. Seharusnya kita saling menguatkan, bukan memanfaatkan, karena setiap rupiah yang bukan hak kita akan dimintai pertanggungjawaban. Dan luka rakyat kecil tak pernah benar-benar kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang sekali berjumpa dengan ibu-ibu yang kostumnya serasih ini, merah hitam. Ibu, bulan Ramadan yang sangat indah dan sangat mulia ini sangat bagus juga untuk kita gunakan untuk belajar atau saling mengisi. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan tentang bansos yang disalahgunakan. Seperti kita tahu, alhamdulillah, di dalam masyarakat kita sekarang ini banyak sekali bantuan-bantuan terhadap masyarakat kita ya. Misalnya dalam bidang agama, ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada jariyah, ada wakaf, ada hibah, ada wasiat, dan ada yang paling banyak itu adalah sekarang ini wakaf ya, sedang kita kembangkan. Di pemerintah juga tidak kalah ya, ada MBG ya, makanan bergizi gratis, itu kan belum pernah ada dalam sejarah ya. Pada perempuan hamil, tua, kemudian yang baru melahirkan, anak-anak sekolahan, orang tua jumbo, luar biasa. Ada juga
kita kenal dengan Koperasi Merah Putih yang memberikan modal usaha terhadap masyarakat kita yang mungkin belum punya pekerjaan. Ada BPJS yang memberikan bantuan terhadap pengobatan, dan yang paling penting juga ada pengecekan kesehatan gratis. Masya Allah, itu sangat penting dan sangat besar manfaatnya. Belum lagi sekolah rakyat, belum lagi sekolah Garuda, itu semuanya serba gratis ya kan. Nah, di dalam situasi masyarakat kita seperti sekarang ini memang banyak juga yang miskin. Ada sekitar 20 juta umat atau masyarakat Indonesia itu yang miskin mutlak. Nah, jumlah ini bukan sedikit kan kalau 20 juta itu ya. Tetapi dibandingkan dengan bantuan-bantuan yang mengalir dan bergulir dalam masyarakat kita, itu sangat-sangat membantu masyarakat kita. Ada yang disebut dengan tadi itu ya, bantuan-bantuan sosial di Kementerian Sosial itu banyak sekali pos-posnya. Belum lagi beasiswa, ada LPDP memberikan beasiswa kepada anak-anak kita yang tidak mampu tapi punya otak yang cerdas. Nah, tantangan kita sekarang ini ada saja celah-celah orang-orang itu untuk memanfaatkan bantuan sosial ini untuk ya katakanlah korupsi ya, menyimpang. Nah, ada ayatnya banyak kan. Mungkin kita dengarkan salah satu ayat di antara yang melarang kita untuk melakukan penyimpangan terhadap bantuan sosial ini. Siapa yang bisa mengaji, Bu? Silakan, Bu ya. Kita perdengarkan ayat itu di antara sekian banyak ayat. Ini ayat yang mungkin perlu kita kaji sekarang. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Sakit kepala? Minum Panadol Extra. Baru, isi 4, harga terjangkau. Hidup adalah proses. Di atas semua pencapaianku, masih ada yang membuatku ragu. Karenanya bila perlu, aku minum Nuriskin Ultimate setiap hari. Memelihara kulit agar sehat. Nuriskin Ultimate. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Bersama membangun tanah air dengan Mortar LM. Aduh. Ledakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Dari Faros. Aduh. Ledakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Dari Faros. Aduh. Ledakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Dari Faros. Sakit kepala? Minum Panadol Extra. Baru, isi 4, harga terjangkau. Saya sedikit terjemahkan ya, wala ta'kulu, dan janganlah kalian memakan atau mengkonsumsi harta-harta seperti harta anak yatim, punyanya orang-orang fakir miskin, bil batil, dengan cara yang tidak pantas, misalnya dengan mengkorup ya, yang seharusnya diperuntukkan kepada mereka, tapi kita salah gunakan, ya kan. Banyaklah masyarakat yang melakukan hal ini. Mungkin ada pengalaman nggak Ibu, dan ingin akan ditanyakan persoalan-persoalan seperti ini. Silakan, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum, Prof. Saya dengan Ibu Nana mau bertanya, apakah harta hasil korupsi itu bisa dicuci? Jadi harta itu halal kalau sebagiannya dipakai untuk menyumbang masjid atau menyantuni anak yatim. Mohon penjelasannya, Prof. Bagus sekali pertanyaan Ibu. Saya kira ini mewakili yang lainnya juga ya. Apakah boleh kita melakukan pencucian dari harta yang haram itu ya? Misalnya gini, harta korupsi. Tapi kita kan pakai naik haji, kita pakai nyumbang, bantu madrasah dan sebagainya. Iya,
secara umum Bu, ya, secara umum kita lihat segala sesuatu yang bersumber dari yang hitam itu nanti pada ujungnya, hilirnya itu pasti akan hitam juga. Segala sesuatu yang bersumber dari yang buruk itu juga hasilnya nanti juga akan buruk. Bolehkah kita nyolong korupsi baru kita naik haji satu keluarga? Apakah sah hajinya? No. Jadi jangan pernah menggunakan dengan niat seperti apapun juga kalau itu sudah pasti cara perolehannya tidak halal. Enak aja. Semua orang mau melakukan hal itu kalau itu seandainya dibenarkan oleh dalam agama kita kan. Jadi carilah halal, cari yang halal, harta-harta yang halal inilah yang akan menguntungkan kita semuanya. Tidak ada kegunaannya ya harta yang haram itu untuk kegunaan untuk digunakan kepada hal apapun. Ya, jadi jangan sampai nanti mendidik diri kita untuk memaafkan diri kita. Ini gak apa-apa kok, ini kan peruntukannya untuk bangun masjid. Kita nyolong untuk bangun masjid yang gak jadi. Ya tidak seperti itu caranya membangun masjid. Masjidnya pun nanti juga nggak berkah itu kan. Iya kan Bu. Nah jangan salah, ayatnya, hadisnya juga banyak. Misalnya, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari barang yang haram itu hanya akan dibersihkan oleh api neraka. Mau nggak kita makan sedikit tapi dicuci di neraka bertahun-tahun. Satu harinya akhirat, satu harinya neraka itu sama dengan 1000 harinya di dunia ini. Sedikit saja, dan surga tidak akan menerima pemilik daging yang sekecil apapun yang bersumber dari yang haram. Logikanya mustahil orang yang memelihara daging haram dalam tubuhnya bisa masuk surga, bahkan tidak akan mencoba surga. Jadi ayat yang dibacakan tadi Ibu ya, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah mengkonsumsi suatu harta makanan dalam keadaan yang batil, itu sangat penting untuk kita semuanya. Nah, karena itu pertanyaan Ibu juga sangat penting ya. Jangan sampai nanti ada yang mencoba memberikan pembenaran terhadap niat-niat baik. Wah, nggak apa-apa. Yang penting kan tujuannya, peruntukannya untuk apa gitu ya. Nah, inilah yang saya ingatkan kepada kita semuanya. Mari Bapak Ibu hindari hal-hal yang seperti itu. Ya, itu nanti kan akan menjebak kita nanti. Yaitu tipu dayanya iblis kan banyak. Jangan sampai nanti kita masuk jaringan iblis. Saya kira gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.